Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Kaum muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kembali di malam hari ini kita bisa hadir di majelis ilmu, diberi kemampuan oleh Allah SWT untuk kembali bisa mempelajari agamanya, mendengarkan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh para ulama dan juga para ahli ilmu serta orang-orang saleh, mengingat agama kita, mengingat surga, mengingat neraka, mengingat tentang tujuan hidup kita di dunia ini. Maka sesungguhnya kita itu sebagai manusia sangat butuh kepada nasihat, sangat butuh kepada nasihat. Mengingat bahwasanya Allah SWT itu mensifati kita dengan banyak sifat-sifat keburukan, sangat zalim, sangat mengingkari nikmat Allah, sangat bodoh, dan juga sifat-sifat yang lainnya. Bahkan Nabi kita SAW pernah menyampaikan, kullu bani adama khata. Setiap anak Adam itu banyak berbuat salah, banyak berbuat dosa, banyak khilaf. Makanya penting kita untuk mendengarkan nasihat. Dan kita bersyukur apabila masih ada orang-orang yang mau mengingatkan kita tentang agama kita, tentang akhirat kita. Karena tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk masuk surga. Kita hidup itu tujuannya biar kita itu bisa masuk surga. Dan ada banyak sekali penghalang-penghalang yang menyebabkan seseorang itu terhalang dari surga, ya. Khususnya diri kita sendiri. Kadang-kadang yang menghalangi seseorang untuk menjadi lebih baik, ya diri kita sendiri, ya, hawa nafsu kita. Makanya kita itu butuh nasihat, butuh pengingat akhirat agar kita selalu ingat, ya. Makanya bersyukur kita itu apabila kita bisa hadir di majelis ilmu. Di majelis ilmu kita mengingat Allah, mengingat surga, mengingat neraka, bertambah iman kita, bertambah rasa takut kita kepada Allah, bertambah ketakwaan kita. Dan itu yang kita harapkan. Kita ngaji biar apa? Biar menjadi orang yang selalu bertakwa atau semakin bertakwa, ya. Kalau pas lupa, pas khilaf, datang ke majelis ilmu, diingatkan, kembali ingat, kembali kepada ketaatan. Karena di dalam majelis ilmu itu terdapat keberkahan, terdapat keberkahan. Ada naungan malaikat, kemudian disebut-sebut oleh Allah yang ada di langit kepada hamba-hambanya yang ada di langit, didoakan oleh semut-semut yang ada di lubangnya, sampai ikan-ikannya di lautan mendoakan para penuntut ilmu agama, ya. Bahkan diturunkan ketenangan, mendapatkan rahmat. Itu semua akan didapatkan oleh orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Maka kita bersyukur Allah memudahkan langkah kita untuk bisa hadir di majelis ini. Semoga Allah karuniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, insyaallah di malam hari ini, mulai malam hari ini kita akan membahas tentang sebuah kitab yang sangat istimewa, ya, sangat berharga. Kitabnya adalah kitab Al-Kabair. Kitab Al-Kabair, ya, Al-Kabair sendiri jamak dari kabiroh, ya. Artinya maknanya adalah dosa-dosa besar. Al-Kabair sebuah kitab yang di dalamnya dituliskan tentang dosa-dosa besar dalam agama kita. Kitab ini, ya, yakni kitab yang berisi dengan dosa-dosa besar, ya, ada beberapa ulama yang telah menulis sebuah kitab yang berisikan dengan dosa-dosa besar. Di antaranya adalah
yang akan kita bahas ini Imam Adz-Dzahabi, Al-Hafidz Adz-Dzahabi menulis kitab Al-Kabair. Kemudian ada Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau menulis kitab Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair. Kemudian ada lagi juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau menulis Kitabul Kabair. Dan sedikit cerita barangkali kemarin saya beri beberapa waktu yang lalu beli kitab Syarah Kabair, penjelasan kitab Al-Kabairnya Imam Adz-Dzahabi. Masalah ditulis oleh Syekh Shalih Al Fauzan. Saya tanya sama teman yang biasa beli ke dia, dikasih fotonya, oh ternyata tulisannya Syekh Shalih Al Fauzan. Alhamdulillah, karena Syekh Shalih Al Fauzan itu bagus-bagus buku-bukunya tentang kitab-kitabnya tentang akidah dan tauhid. Maka beli. Setelah beli dikirim, ternyata ketika dibuka, walah ternyata kitab Al-Kabairnya punya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Keliru beli. Harusnya punya Imam Adz-Dzahabi, ternyata punya tadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Makanya di sini juga pentingnya kita itu meneliti dulu, ketika mau beli diteliti lagi, mbok-mbok apa keliru. Ada sebuah kisah seorang ulama atau ahli ilmu, beliau biasa nulis, kemudian tulisannya itu disebar, dijual gitu. Hanya saja tulisan beliau itu dikenal tulisannya jelek, sangat jelek barangkali. Karena zaman dulu kan nggak ada fotokopian, jadi tulisan tangan sudah jadi buku, nanti disalin jadi 2 buku, disalin lagi pakai tangan lagi, jadi 3 buku, jadi banyak, dijual, disebarkan. Maka beliau suatu hari pergi ke toko buku, karena beliau juga sendiri merasa kalau tulisannya itu jelek, tulisan tangannya jelek. Kemudian ketika sampai di toko buku, beliau itu nemu sebuah buku yang tulisannya sangat jelek. Beliau merasa, ini tulisannya jelek sekali, lebih jelek daripada tulisan saya. Maka akhirnya beliau beli, kemudian bawa pulang untuk menunjukkan kepada orang-orang bahwa ada orang yang tulisannya lebih jelek daripada tulisan saya. Maka ketika dicek sampai rumah, ternyata itu tulisannya beliau sendiri. Nah inilah kita kalau beli buku dicek lagi, apalagi kalau kitab Aru itu biasanya kan tulisan nama orangnya, nama penulisnya itu dipakai kayak kaligrafi gitu, dihias-hias, jadi nggak begitu jelas kadang-kadang dibaca. Alapun hal, jadi punya bukunya Syekh Abdul Wahhab. Semoga kedepannya dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan kitab Al-Kabair kayak Syekh Imam Adz-Dzahabi. Baik. Maka kitab Al-Kabair, kita berkenalan dulu dengan kitab Al-Kabair ini. Malam ini kita berkenalan dulu dengan kitab ini dan juga penulisnya. Kitabnya namanya Al-Kabair, berisi tentang dosa-dosa besar, karya Imam Adz-Dzahabi. Sebelumnya sekitar tahun 13 abad 13 Hijriah atau 1300-an Hijriah, itu pertama kali diterbitkan atau dicetak kitab Al-Kabair ini. Ternyata bentuknya besar. Hanya saja di dalamnya itu dicantumkan tidak hanya hadis-hadis yang sahih, tapi ternyata juga ada kitab-kitab, ada hadis-hadis yang dhaif, bahkan ada yang kisah-kisah yang mestinya tidak pantas untuk disebutkan karena sisi derajat kisah tersebut. Makanya sebagian kalangan atau banyak para pembacanya, khususnya dari kalangan ahli ilmu, itu meragukan kalau kitab ini Al-Kabair ini adalah karya Imam Adz-Dzahabi. Karena Imam Adz-Dzahabi sendiri dikenal sebagai seorang ahli hadis, bahkan beliau adalah termasuk salah seorang ahli dalam jarh wa ta'dil, ahli dalam menilai para perawi hadis.
Makanya mereka itu yang membaca kitab tersebut heran, ini kok Imam Adz-Dzahabi kok nulis tulisannya begini gitu. Ada hadis dhaif dibiarkan, gak dikomentari. Ya barangkali ada yang palsu, ada kisah-kisah yang gak jelas dicantumkan, maka diragukan. Sampai akhirnya hadir salah seorang pentahqiq, yakni salah seorang ulama ahli ilmu, yang beliau itu pekerjaannya atau kebiasaannya meneliti manuskrip. Ya, apa itu manuskrip? Tulisan-tulisan ya, tulisan-tulisan kuno, manuskrip. Ternyata beliau nemu sebuah tulisannya Imam Adz-Dzahabi, judulnya Al-Kabair. Kitabnya lebih tipis daripada kitab yang sudah tercetak dan tersebar luas. Ya, sebelumnya kitab yang telah tersebar luas itu ukurannya 3 kali lipatnya. Ya, kalau ini yang beliau temukan 3/4-nya, seperti yang disampaikan juga oleh pentahqiq dari kitab Al-Kabair ini sebelum itu. Maka setelah beliau meneliti, wah ternyata ini benar-benar kitabnya Imam Adz-Dzahabi dari sisi penulisannya, dari sisi penilaian hadisnya atau pembawaan hadisnya. Ya, oh ternyata ini adalah yang benar. Ya, kitab-kitab Al-Kabair itu yang benar, yaitu yang baru beliau temukan. Ya, beliau bahkan mendapatkan 3 manuskrip, ya, dari Madinah, dari Damaskus, sama satunya dari mana saya belum baca ya. Tapi ada 3. Nah, sehingga dengan demikian ya menjadi ya bahagialah para penuntut ilmu ya, di mana mereka benar-benar yakin bahwa Al-Kabair ini adalah tulisannya Imam Adz-Dzahabi, yakni kitab Al-Kabair yang tipis tadi, yang kecil, yang 3/4 lebih kecil daripada atau 3/4 dari kitab Al-Kabair yang sudah tersebar. Ya, karena kitab Al-Kabair yang sudah tersebar itu ya, dimungkinkan ya dari komentar penulis sendiri, ya ini pentahqiq, ya ini Syekh Muhyiddin Mistu atau Muhyiddin Mastu, beliau yang menemukannya itu tadi manuskrip tadi yang asli. Dimungkinkan kitab Al-Kabair ini sampai kepada salah seorang ahli fikih barangkali, kemudian ditambah-tambah ya, yang dia itu mungkin suka menasehati, kemudian tulisan tersebut ditambah-tambah atau dikurangi ya, bahkan ditambah dengan hadis-hadis dhaif, dengan kisah-kisah yang enggak jelas asal usulnya begitu, akhirnya menjadi lebih tebal, kemudian disebarkan ya, sehingga dikenallah kitab Al-Kabair yang telah tersebar itu ya dianggap sebagai karyanya Imam Adz-Dzahabi ya. Ya, jadi bukan aslinya, tapi itu sudah ada tambahan dari seseorang. Nah, maka di sini yang saya bawakan ini ya baru dapat terjemahnya, ya, baru dapat terjemahnya kitab Al-Kabair, tahqiqnya Syekh yang tadi, Syekh Muhyiddin Mistu atau Muhyiddin Mastu. Ya, ini beliau yang menemukan manuskrip kitab Al-Kabair ini. Maka beliau membawakannya di sini dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Beliau di dalamnya hanya menyebutkan sedikit catatan agar tetap terjaga teks yang aslinya, tidak terlalu banyak tambahan ya, hanya sekedar mungkin catatan kaki atau sedikit komentar dari beliau ya. Maka kita bersyukur ya, kita berterima kasih kepada beliau atas usaha beliau yang telah menemukan dan juga mentahqiq atau meneliti dan mengomentari serta mengenalkan kepada kita kitab Al-Kabair karya Imam Adz-Dzahabi. Itu sedikit pengenalan terhadap kitab Al-Kabair karya Imam Adz-Dzahabi. Sekarang kita akan berkenalan dengan penulisnya. Beliau adalah Al-Hafidz Al-Adz-Dzahabi ya, seorang ulama yang sangat terkenal, yang sudah terkenal khususnya di kalangan para penuntut ilmu ya. Kalau orang awam mungkin ya karena nggak biasa sehingga tidak begitu mengenal namanya. Maka beliau adalah Al-Imam Al-Hafidz ya, salah seorang ahli sejarah. Beliau memiliki kitab tarikh, kitab
tulisan tentang sejarah dalam 36 jilid. Ya. Kitab sejarah tebalnya 36 jilid. Kitab tarikh, akan kita sebutkan. Al-Sejarah Syamsuddin. Ya, ini beliau julukannya Syamsuddin, mataharinya agama. Ya, karena mungkin kedalaman ilmunya dan juga keluasan ilmunya serta begitu banyak karyanya yang tersebar di kalangan kaum muslimin. Beliau dijuluki Syamsuddin. Ya, jadi Syamsuddin itu artinya wah ini apa ya? Tinggi gitu ya. Makanya kalau ada orang namanya Syamsuddin itu ya ya begitulah ya, maksudnya ini nama-nama bukan sembarang nama gitu. Syamsuddin bukan sembarang nama ya. Kalau di Indonesia kan banyak gitu nama-nama yang seperti itu ya. Cuman dipanggilnya ya Udin aja. Udin, Syamsuddin, Komaruddin ya. Komaruddin, Komar bulan, bulannya agama gitu. Ya, ada pokoknya yang Udin-Udin belakangnya itu biasanya banyak. Ya, maka itu sebenarnya bukan sembarangan nama. Dan ini yang memberikan gelar seperti ini juga para ulama. Ya. Kemudian kunyahnya adalah Abu Abdillah. Abu Abdillah. Namanya Muhammad. Muhammad bin Ahmad bin Utsman bin Qaimaz bin Abdullah al-Turkmani al-Fariqi asy-Syafi'i ad-Dimashqi. Ya. Dan beliau dikenal dengan nama Az-Zahabi. Beliau dikenal dengan nama Az-Zahabi. Seingat saya karena bapaknya itu tukang zahab ya, tukang sepuh emas atau tukang nyetak emas, pengrajin emas. Ya. Beliau dikenal dengan nama Az-Zahabi. Al-Hafiz Az-Zahabi. Jadi nama aslinya siapa? Muhammad. Dan banyak para ulama yang lebih dikenal dengan gelarnya atau julukannya daripada nama aslinya. Seperti Imam Bukhari, namanya siapa Imam Bukhari? Siapa? Muhammad, ya. Muhammad bin Ibrahim. Imam Syafi'i siapa namanya? Siapa? Muhammad bin Idris. Imam Syafi'i. Termasuk juga para sahabat, ada yang lebih dikenal dengan kunyahnya Abu Bakar As-Siddiq, namanya siapa? Ada yang tahu? Abu Bakar As-Siddiq. Abdullah bin Abi Kuhafah. Abu Hurairah siapa namanya? Abdurrahman bin Sakhar. Nah, jadi seperti itu. Banyak yang dikenal lakopnya, gelarnya ataupun kunyahnya. Beliau dilahirkan tahun 673 Hijriah. Bulan Rabiul Akhir tahun 673 Hijriah. Berarti berapa tahun yang lalu? Sekarang tahun 1400-an ya, 1444. Berarti 750 tahun yang lalu lebih ya. Lebih dari 750 tahun yang lalu. Ini Masya Allah, salah satu bentuk penjagaan Allah atas agama ini adalah Allah menghidupkan para ulama dan juga karya-karyanya. Bayangkan 700 tahun yang lalu kita masih bisa membaca karya beliau. Ini karena Allah. Karena Allah menjaga agama ini, Allah menyampaikan ilmu beliau kepada kita dan juga ya, lalu kemudian keberkahan dari ilmu beliau atas karunia Allah SWT. Ini luar biasa. Bahkan dari para ulama sebelumnya juga kita bisa menemuinya ya. Semisal Imam Bukhari ya, Imam Muslim itu lebih dari 1000 tahun yang lalu kita masih bisa menemukan kitabnya. Itu karena Allah ya. Allah menjaga agama ini dengan menghidupkan para ulama dan juga karya-karya mereka. Makanya kita itu juga ya, kalau bisa menulis ya, punya tulisan ya, yang kemudian bermanfaat untuk orang lain itu lebih lama ya, yakni dari sisi amal ya, menjadi amal jariah yang bisa sampai ratusan tahun. Kayak beliau ini. Makanya di antara ulama mengatakan atau dikatakan bahwa buku itu adalah umur yang kedua. Buku adalah umur yang kedua. Kita kalau nulis buku, kita sudah mati, bukunya masih ada tersebar, pahalanya ngalir. Kita sudah mati, sudah nggak bisa beramal, tapi pahalanya ngalir dari buku-buku yang tersebar yang kita tulis. Ya, nggak harus buku agama lah, buku yang bermanfaat untuk manusia. Ya, kita potensinya di bidang apa? Ya, misalnya tukang
tukang bengkel, ya nulis perkara-perkara yang berkaitan dengan bengkel yang bermanfaat untuk manusia. Ya. Ibu-ibu mungkin yang rajin masak, ya bisa bikin resep-resep, ya ditulis kemudian disebarkan, itu bermanfaat. Ya. Memberi kebaikan kepada manusia itu menjadi pahala jariyah insyaallah taala. Jadi beliau lahir di bulan Rabiul Akhir tahun 673 Hijriah di kota Damaskus. Damaskus itu mana? Suriah apa Yordania? Mana Pak? Suriah ya? Suriah. Ya, Damaskus, Suriah. Dan beliau lahir di tengah keluarga yang cinta ilmu, ya, yang berasal dari Turkmenistan. Makanya tadi disebut Turkmani. Ya, dari Turkmenistan itu kalau sekarang juga ada ya negara Turkmenistan ya. Daerah sekitar Rusia kalau nggak salah ya, daerah-daerah situ Turkmenistan, Tajikistan yang belakangnya Stan itu daerah situ. Seperti Imam Bukhari juga dari Uzbekistan ya, termasuk juga Imam An-Nawawi, Imam Muslim. Beliau tumbuh di tengah keluarga yang cinta ilmu ya, dan beliau juga dikirimkan untuk belajar ilmu kepada para masyayikh, para guru, para ustadz gitu di kota Damaskus. Hingga ketika umurnya belum genap 18 tahun, maka orientasinya sudah sangat jelas dalam menuntut ilmu. Ya, perhatian beliau bermula pada ilmu qiraah dan juga ilmu hadis. Ya, dan beliau adalah salah seorang yang sangat cerdas, bahkan mungkin jenius gitu. Ya, sehingga beliau menguasai dua ilmu ini, ilmu qiraah, ilmu bacaan Al-Quran, dan juga ilmu hadis, sampai akhirnya beliau dikenal dengan ahli dalam jarh wa ta'dil. Ya, tadi ahli dalam menilai para perawi, dia ini orang yang thiqah, yang terpercaya, yang jujur, atau orang yang tidak bisa diambil hadisnya. Jarh wa ta'dil. Dan beliau banyak berguru kepada para guru-guru atau kepada para ilmu yang ada di Mesir, di Syam, ya. Mesir itu di masuk Eropa ya, Mesir ya, Afrika ya, Afrika. Kalau Syam itu sekarang jadi 4 negara, Yordania, Lebanon, Palestina, sama Suriah. Itu Syam, negeri Syam yang diberkahi. Ya, jadi beliau itu hidup di abad ke-7 Hijriah. Dan beliau termasuk salah seorang muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah salah seorang ulama yang sangat luas ilmunya, memiliki banyak karya yang sangat bermanfaat untuk manusia, dan diantara murid-muridnya adalah beliau. Ya, Syekhul Islam muridnya banyak yang ulama, Imam Ibnu Katsir, kemudian Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Imam Ibnu Abdul Hadi, kemudian Al-Mizzi, termasuk Imam Adz-Dzahabi. Imam Adz-Dzahabi termasuk orang yang mengambil ilmu dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Kemudian karya-karya beliau, ya, karya-karya tulis beliau itu mencapai 215 buah, ya, 215 judul, ya, 215 judul, ya, masya Allah ya. Kita sudah berapa judul nulis bukunya? Ya. Yang bahkan satu jilid saja tadi ada yang tebalnya 36 jilid. Ya, diantaranya beliau itu menulis dalam banyak bidang. Ada dalam ilmu qiraah, ada ilmu hadis, mustalahul hadis, sejarah, biografi, akidah, usul fikih, sampai raqaiq. Raqaiq itu tentang adab dan juga tazkiyatun nafs, biasanya begitu. Di antara kitab-kitab beliau yang terkenal ada Tarikhul Islam tadi yang 36 jilid. Kemudian ada Syiar A'lamin Nubala. Ini kitab yang sangat terkenal tentang biografi para ulama. Ya, termasuk juga ada yang bukan ulama juga dicantumkan. Ya, tapi secara umum adalah biografi para ulama. Syiar A'lamin Nubala yang menjadi rujukan bagi para ulama dalam menyampaikan biografi-biografi para ulama. Ini tebalnya 20 jilid, lebih dari 20 jilid. Dan ada juga yang mencetak di Beirut itu dengan 13 jilid. Nah, kitab yang sangat berharga, Syiar A'lamin Nubala. Kemudian juga ada Mizanul I'tidal, kalau ini setahu saya dalam bidang hadis. Al-Ibar fi Khobar Man Ghabar, ya, dan juga yang lainnya.
Ada juga Tadhkiratul Hufaz. Ini juga termasuk kitab yang begitu terkenal, ya cukup terkenal. Tadhkiratul Hufaz, Imam Az-Zahabi. Kita tutup dengan wafatnya beliau. Sebentar. Beliau itu di antara keterkenalannya atas kecerdasannya, ya, sampai ada sebuah kisah dari Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Oh bukan, Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau pernah mengatakan, aku pernah minum air Zam-Zam agar aku mencapai derajat Imam Az-Zahabi dalam menghafal. Masya Allah. Sekelas Imam Ibnu Hajar, penulis kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, beliau itu sampai berkeinginan seperti Imam Az-Zahabi dalam menghafal. Maka cukup dari ucapan beliau ini kita mengetahui kedudukan Imam Az-Zahabi yang begitu tinggi. Ya, di mata Imam Ibnu Hajar seperti itu, ya itu sudah cukup menunjukkan kepada kita tentang kapasitas keilmuan Imam Az-Zahabi. Ya, sampai Ibnu Hajar ingin seperti itu. Ya. Ini nanti juga bisa dicontoh jenengan minum Zam-Zam. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'uz Zam-Zama lima syuribalahu. Air Zam-Zam itu tergantung untuk apa ia diminum. Ya. Imam Az-Zahabi Imam Ibnu Hajar minum air Zam-Zam, ya, ingin jadi seperti Imam Az-Zahabi. Baik. Di akhir hidupnya beliau itu diuji oleh Allah dengan mendapatkan musibah kebutaan selama 7 tahun. Buta, dan banyak para ulama yang buta, ya. Kalau di zaman sekarang ada Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ta'ala, beliau juga termasuk salah seorang ulama yang buta. Pada usia 20 tahun beliau buta, tapi ilmunya Masya Allah, ya. Kemudian beliau wafat di bulan Dzulqa'dah pada malam Senin tanggal 3 tahun 748 Hijriah, dan dimakamkan di Damaskus, ya. Jadi tadi lahirnya tahun berapa tadi? 673 Hijriah, wafat tahun 748 Hijriah. Rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Itu Imam Az-Zahabi, penulis kitab Al-Kabair dan juga beberapa kitab yang lainnya yang sangat bermanfaat untuk Islam dan juga kaum muslimin. Baik. Sekarang kita masuk kepada muqaddimah, yakni muqaddimah sebelum kita masuk ke kitab ini. Kita kan sekarang akan membahas kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Maka kita akan mengenali dulu apa itu dosa-dosa besar. Apa itu dosa-dosa besar? Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghidupkan manusia itu dengan memberikan perintah dan juga larangan, dan menjadikan keduanya sebagai ketaatan kepada Allah. Ketaatan itu bisa dengan berupa menjalankan kewajiban dan juga atau menjauhi larangan. Maka larangan Allah itu para ulama membagi ada dua, yaitu dosa besar dan juga dosa kecil. Ini larangan yang berupa dosa itu ada dosa besar, ada juga yang dosa kecil. Maka kita harus mengetahuinya tentang dosa-dosa besar ini. Baik. Apa itu dosa besar? Ya. Apa itu dosa besar? Kita ambil makna dosa besar dari muqaddimah yang ditulis sendiri oleh Imam Az-Zahabi. Beliau di sini mengatakan bahwa dosa-dosa besar itu adalah sebuah dosa yang mengharuskan ditegakkannya hukuman di dunia. Jadi dinamakan dosa besar itu karena mendapatkan hukuman di dunia atau had. Ya, seperti apa? Pencuri itu kan ada hukumannya dalam agama kita. Diapakan hukumannya?
dipotong tangan. Orang yang zina kalau sudah nikah hukumannya dirajam, dilempari batu sampai mati. Kalau belum menikah maka dicambuk atau digebukin ya 100 kali. Kemudian diasingkan selama 1 tahun ya, dengan jarak yang jauh, jarak safar ya. Dan itu juga ada masing-masing ada aturannya ya, nggak asal gebuk ya, nggak asal nyambuk gitu, tapi ada aturannya. Atau termasuk juga yang lainnya ya. Jadi dosa besar itu disebut dosa besar yang pertama, dia itu ditegakkan hukuman di dunia ya, atau mendapatkan ancaman di akhirat, atau mendapatkan ancaman di akhirat. Ini kriteria yang kedua. Yang pertama disebut dosa besar karena ada hukuman di dunia. Yang kedua karena ada ancaman di akhirat. Ancaman apa? Ya bisa berupa siksa, masuk neraka, mendapatkan kemurkaan Allah, tidak dilihat oleh Allah, tidak disucikan, atau ancaman yang lainnya yang didapatkan di akhirat bagi pelaku dosa tersebut. Maka itu termasuk ke dalam kategori dosa besar. Yang ketiga, mendapatkan laknat. Mendapatkan laknat melalui lisan Nabi kita ya, mendapatkan laknat melalui lisan Nabi kita ya. Jadi ada hadis yang menjelaskan kalau orang yang melakukan dosa tersebut itu dilaknat ya. Dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh Rasulullah, atau oleh para malaikat, atau yang lainnya. Ini yang ketiga, dosa tersebut dilaknat ya, melalui lisan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Artinya benar-benar terlaknat karena sumber kabar pelaknatan itu adalah dari hadis. Ini yang beliau sebutkan di sini ada 3 kriteria. Ya, kita tambahkan satu lagi, yaitu sebuah dosa yang disebutkan bahwa itu adalah dosa besar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ada 4 kriteria. Yang pertama apa tadi? Mendapatkan apa? Hukuman di dunia atau had ya. Kalau bunuh dibunuh, kalau nyuri dipotong tangan, kalau zina dirajam ya, setelah terpenuhi syaratnya. Yang kedua apa? Mendapatkan ancaman di akhirat ya, disiksa, masuk neraka, atau tidak disucikan, tidak dilihat oleh Allah ya, dan yang lainnya. Yang ketiga, mendapatkan laknat melalui lisan Nabi kita SAW. Artinya Nabi SAW mengabarkan siapa yang melakukan ini orangnya akan dilaknat ya. Baik dilaknat oleh Allah, atau oleh Rasulullah, atau oleh malaikat, atau oleh manusia seluruhnya ya. Yang keempat, dosa tersebut disebut sebagai dosa besar oleh siapa? Nabi Muhammad SAW. Ini kriteria sebuah dosa disebut dengan dosa besar ya. Contoh-contohnya nanti akan kita sebutkan contoh-contohnya. Kita akan bacakan di sini beliau membawakan ada 76 dosa besar ya. 76 dosa besar ya, meskipun ya, bisa saja lebih dari itu ya. Kitabnya sudah, penulisnya sudah mengenai dosa besar. Sekarang keutamaan menjauhi dosa besar. Keutamanya apa sih menjauhi dosa besar? Ya, kita sebutkan beberapa keutamaan, ya mungkin 3 atau 4. Yang pertama, orang yang menjauhi dosa-dosa besar akan mendapatkan ampunan. Orang yang menjauhi dosa-dosa besar akan mendapatkan ampunan dari Allah. Dalilnya ada beberapa ayat. Enggak, satu ayat saja. Kalau yang lain isyarat ya. Baik. Yaitu dalam surat An-Nisa ayat 31. Surat An-Nisa ayat 31. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar
di antara dosa-dosa yang kamu dilarang mengerjakannya, niscaya kami menghapus kesalahan-kesalahanmu, yakni menghapus dosa-dosamu yang kecil, ya, mengampuni dosa-dosa manusia yang kecil, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, yaitu ke dalam surga. Ya, kita bisa membuat dua keutamaan di sini, diampuni dosa dan masuk surga, yaitu ketika keutamaan pertama dan kedua, orang menjauhi dosa-dosa besar adalah diampuni dosanya dan dimasukkan ke dalam surga. Ya, otomatis orang kalau diampuni dosanya, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini dalam surat An-Nisa 31. Ya. Kalau kita menjauhi dosa besar, berarti kita tidak punya dosa-dosa besar atau tidak punya maksiat-maksiat yang di situ mendapatkan dosa besar. Ya. Dan juga menyebabkan dosa-dosa kecil kita itu diampuni. Jadi dosa-dosa kecil itu bisa diampuni oleh Allah dengan sekedar orang itu menjauhi dosa-dosa besar. Beda dengan dosa besar. Kalau dosa besar itu diampuni, baru diampuni ketika orang itu bertaubat kepada Allah atau mendapatkan rahmat Allah. Itu. Makanya harus taubat. Tapi kalau dosa kecil, ya, meskipun nggak taubat, kalau dia berusaha menjauhi dosa besar, diampuni dosanya. Termasuk juga kalau dia beramal soleh, juga banyak amal soleh yang menyebabkan dosa-dosa seorang itu diampuni, dosa-dosa kecilnya. Tapi kalau dosa besar harus bertaubat, harus bertaubat. Dan kita kalau membaca contoh-contoh dosa di sini nanti, kita akan bingung menyebutkan dosa-dosa kecil, karena ternyata dosa mungkin yang kita kenal saat ini ternyata itu dosa-dosa besar, bukan dosa-dosa kecil. Ya. Sampai 76 beliau sebutkan di sini dosa-dosa besar. Nanti akan kita sampaikan. Ya. Sehingga karena begitu banyaknya sampai kita mungkin bingung. Lah si dosa kecil siapa ya? Gitu. Baik. Itu yang pertama atau dengan yang kedua. Yang ketiga, menjauhi dosa-dosa besar menyebabkan bersihnya hati kita, menyebabkan bersihnya hati. Ya, karena seperti yang pernah kita sampaikan di pembahasan yang telah lalu, penyakit hati atau yang mengotori hati itu ada kekafiran dan kesyirikan, kemudian dosa-dosa besar, kemudian kesyirikan, ya, bid'ah, kemudian dosa-dosa kecil, dan juga sifat-sifat buruk. Ya, maka apabila orang itu menjauhi dosa-dosa besar, hatinya akan bersih. Hatinya akan bersih. Sebaliknya ketika orang itu banyak melakukan dosa besar, hatinya akan gelap, akan mati, susah mendapatkan nasihat. Yang ketiga, yaitu apa tadinya? Orang yang menjauhi dosa-dosa besar, maka dia akan masuk ke dalam golongannya orang-orang yang bertakwa. Ya, masuk ke dalam golongannya orang-orang yang bertakwa. Ya, sebagaimana Allah sifatkan tadi. Ya. Yang keempat, orang yang menjauhi dosa-dosa besar akan terjaga muru'ah. Muru'ah itu apa ya? Wibawa lah. Wibawa. Dan juga keberaniannya dalam menyampaikan kebenaran. Orang yang menjauhi dosa-dosa besar akan terjaga kewibawaannya. Yani Allah jadikan orang yang menjauhi dosa-dosa besar di mata orang lain akan segan dalam melihatnya. Orang lain akan segan. Berbeda dengan orang kalau banyak berbuat dosa, jatuh dia di hadapan makhluk. Jatuh dia di hadapan makhluk. Allah yang menjatuhkan kedudukannya di tengah-tengah manusia. Tapi kalau orang itu menjaga diri dari dosa-dosa besar, Allah akan jaga kehormatannya, Allah akan jaga wibawanya, Allah akan jadikan ucapannya diterima oleh para manusia. Barangkali itu 4 kriteria kita, 4 keutamaan kita menjauhi dosa-dosa besar. Ya, atau satu lagi, yaitu diselamatkan dari siksa api neraka. Keutamaan yang kelima, kalau kita menjauhi dosa-dosa besar, diselamatkan dari siksa api neraka. Ya, seperti yang kami sampaikan tadi,
bahwa tujuan kita itu untuk masuk surga dan untuk selamat dari neraka. Maka pembahasan berikutnya, bahaya dosa besar, maka bahayanya adalah kebalikan dari tadi. Yang pertama berarti menyebabkan dia itu datang kepada Allah membawa dosa, ini dosa besar. Kalau memang belum bertaubat. Yang kedua yaitu dijauhkan dari golongannya orang-orang yang bertakwa. Dijauhkan dari golongannya orang-orang yang bertakwa. Yang ketiga yaitu tadi yang ketiga apa ya Pak ya? Keutamaan yang ketiga apa? Membersihkan hati. Berarti hatinya jadi kotor. Dosa-dosa besar mengotori hati. Yang keempat, kedudukannya menjadi kebalikan tadi. Kalau tadi menjadi terhormat, sekarang jadi hina. Hina di hadapan Allah, hina di hadapan manusia. Kalau jadikan kondisinya hina di hadapan manusia karena dia melakukan dosa-dosa besar. Yang kelima berarti menyebabkannya masuk ke dalam neraka. Semakin besar peluangnya masuk ke dalam neraka ketika dia itu melakukan dosa-dosa besar. Baik. Sekarang pembahasan berikutnya berarti kitab, penulis, keutamaan, makna, bahaya. Sekarang berarti contohnya. Baik. Langsung saja kita masuk ke contoh-contoh dosa-dosa besar. Maka kita bacakan saja di sini daftar isi. Karena di sini beliau menyebutkan ada 76 dosa-dosa besar. Kemudian beliau menutup kitab ini dengan kumpulan perbuatan-perbuatan yang dimungkinkan termasuk ke dalam dosa-dosa besar. Baik. Apa saja? Banyak sekali di sini beliau menyebutkan ada 76 dosa besar. Makanya tadi kalau kita sudah mengetahui ini, kita disuruh untuk menyebutkan dosa-dosa kecil itu kita bingung. Siapa sih ya? Semuanya dosa besar. Tapi kita sebutkan di sini. Yang pertama syirik. Beliau membahas di sini yang pertama syirik. Insyaallah akan kita bahas lebih detail tentang dosa-dosa besar ini di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Yang kedua membunuh orang. Membunuh orang. Yang ketiga sihir. Sihir ini juga dosa besar. Yang keempat meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat. Yang kelima tidak bayar zakat. Zakat yang wajib itu tidak dibayarkan. Dosa besar. Yang keenam durhaka kepada orang tua. Durhaka sama orang tua. Ini dosa besar. Kemudian yang ketujuh memakan riba. Memakan riba dosa besar. Tapi banyak kaum muslimin yang enggak tahu riba. Akhirnya banyak yang terjatuh ke dalam riba. Makanya juga tadi belum kita sebutkannya. Manfaat kita mempelajari kitab Al-Kabair ini, kita mempelajari dosa-dosa besar, yaitu agar kita bisa membedakan mana dosa yang besar, mana yang bukan, atau agar kita mengetahui mana dosa-dosa besar, biar kita itu tidak terjatuh ke dalamnya. Kalau kita tahu ini adalah perbuatan dosa besar, kita akan lebih waspada, kita akan lebih takut kepada Allah ketika akan melakukannya. Beda kalau orang nggak tahu, mungkin meremehkan lah, nggak apa-apalah, sedikit gitu. Sedikit itu besar, dosa besar itu. Riba sedikit itu dosa besar. Cukup untuk memperosokkan kita ke dalam siksa api neraka. Maka orang mikir-mikir, orang takut dengan neraka kalau tahu kalau itu perbuatan dosa besar. Itu manfaatnya kita mempelajari dosa besar biar kita tahu, biar tidak terjatuh ke dalamnya. Yang keberapa sekarang? Yang ke-9, yang ke-8. Makan harta anak yatim secara dolim. Makan harta anak yatim secara dolim. Kalau tidak dolim berarti boleh. Sekedarnya, misalnya kita diamanai atau punya panti asuhan, berarti kan mengurusi hartanya anak yatim. Kita ngambil sekedarnya boleh. Untuk operasional gitu. Tapi yang nggak boleh ini yang dolim, ini dosa besar, anak yatim, hartanya diambil. Yang ke-9, dusta atas nama Nabi. Dusta atas nama Nabi.
dengan menyampaikan hadis palsu atau membuat hadis palsu. Ya. Dia mengatakan Nabi bersabda demikian, ternyata Nabi nggak pernah ngomong seperti itu, berarti dia itu bohong atas nama Nabi. Yang ke-10, tidak puasa Ramadan tanpa udzur. Ya, tidak puasa Ramadan tanpa udzur ini dosa besar. Ya, sayangnya juga banyak kaum muslimin nggak puasa Ramadan, nggak malu-malu makan di pinggir jalan. Ini hilang rasa malunya itu. Ya. Ini dosa besar. Yang ke-11, melarikan diri dari pertempuran. Melarikan diri dari pertempuran. Ya, kalau kaum muslimin sama orang kafir sudah berhadapan, itu nggak boleh kabur. Dosa besar kalau kabur. Bahkan termasuk salah satu dosa yang membinasakan. Ya. Yang ke-12, zina. Yang ke-13, pemimpin yang berkhianat, zalim, bengis, gitu. Ini dosa besar. Ya, pemimpin itu ya, dosanya banyak. Kalau misalnya nanggung orang sekian banyak kok zalim, itu nanggung banyak orang itu dosanya. Ya. Dituntut oleh banyak orang maksudnya. Ya. Sekarang pemimpin negara Indonesia, penduduknya 270 juta. Dia berbuat zalim kepada semuanya, wah besok akan dituntut sama ratusan juta orang ini ya, di hari kiamat. Yang ke-14, minum khamr meskipun gak mabuk ya, meskipun cuma nyicipi, itu sudah dosa besar ya. Jal kayak apa sih rasanya apa? Minuman yang mabuk itu apa? Nggak tahu lah ya, anggur-anggur gitu ya. Ya nggak tahu mereknya saya. Meskipun nyicipi itu sudah kena dosa besar. Kemudian yang ke-15, sombong. Sombong, bangga diri, angkuh, ujub, congkak itu sama ya. Sombong. Ini dosa besar. Yang ke-16, kesaksian palsu. Kesaksian palsu. Polisi nangkep maling ya, disuruh jadi saksi ya, ada orang suruh jadi saksi, oh dia nggak nyolong kok gitu, padahal nyolong. Nah, ini berarti saksi palsu ya, dosa besar. Yang ke-17, homoseksual, dosa besar. Yang ke-18, menuduh wanita baik-baik berbuat zina. Wanita baik-baik dituduh melakukan zina. Ini dosa besar. Bahkan ada hukuman hadnya, dicambuk 80 kali. Ya, seingat saya 80 kali. Ya, kalau dia nuduh perempuan baik-baik berzina tapi nggak bisa mendatangkan saksi, ya 4 orang saksi, maka dia itu dicambuk 80 kali. Seingat saya 80 kali. Kemudian yang ke-19, berkhianat mengambil harta ghanimah. Harta ghanimah itu harta rampasan perang ya, atau baitul mal atau zakat. Berkhianat dengan mengambil harta ghanimah, baitul mal atau zakat. Ini ya, kita kalau ngurus harta orang itu memang resikonya besar ya. Harus benar-benar amanah, berusaha. Yang ke-20, mengambil harta orang lain secara batil. Berbuat zalim dengan mengambil harta orang lain secara batil. Mengambil harta orang lain secara batil. Yang ke-21, mencuri. Yang ke-22, merampok. Merampok di jalanan. Merampok nggak mesti di jalanan ya, karena perampoknya datang ke rumah gitu. Tapi di sini diterangkan merampok di jalan, atau kalau bahasanya itu kitong torik ya. Orang-orang yang nyegat di jalanan mengambil harta manusia secara paksa. Yang ke-23, sumpah dusta. Sumpah ya demi Allah tapi bohong. Itu dosa besar. Yang ke-24, suka berkata bohong. Ini bohong ini juga termasuk dosa besar. Suka berkata bohong.
Yang ke-25 bunuh diri. Ini ya, ngeri ya. Bunuh diri itu dosa besar. Ya. Bukan orang kalau bunuh diri terus mati terus tenang gitu. Enggak, itu dosa besar itu, tanggung jawab di akhirat. Ya, bahkan ancamannya ngeri. Orang kalau bunuh dirinya pakai pisau sampai mati, maka dia kelak akan menusuk-nusukan pisau itu sampai hari berbangkit, ya, termasuk di alam kubur ya, sampai hari kiamat. Kalau bunuh dirinya gantung diri, ya berarti digantung-gantung sampai hari kiamat. Kalau bunuh dirinya meledakkan diri, ya berarti begitu, ya siksanya seperti ketika dia itu bunuh diri. Ya. Kemudian yang ke-26 hakim yang jahat. Hakim yang jahat, ya, yang zalim. Hakim yang jahat. Yang ke-27 membiarkan perbuatan keji pada istrinya. Membiarkan perbuatan keji pada istrinya, ya, atau istilah syariatnya itu dayus. Dayus itu nggak punya rasa cemburu. Ya, istrinya keluar rumah dandan, pamer aurat, dibiarkan. Nggak dihalang-halangi, nggak disuruh nutup aurat, dibiarkan, bahkan bangga. Naudzubillah min dzalik. Ini dayus ini, nggak punya rasa cemburu. Ya. Harusnya kan cemburu ya, istrinya dilihat sama laki-laki lain, dinikmati sama laki-laki lain. Ya, ini nggak cemburu. Ya, ini dayus. Ya, ini dosa besar. Yang ke-28 laki-laki menyerupai perempuan atau perempuan menyerupai laki-laki. Ya. Laki-laki menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai laki-laki. Nah, ini naudzubillah min dzalik. Ya, ini dosa besar. Ya, laki-laki pakai anting, pakai gelang, pakai kalung, ya. Ya. Atau perempuan seperti laki-laki. Ya, ini dosa besar. Yang ke-29 al-muhallil dan al-muhallal lahu. Ini ada pengertiannya ya. Al-muhallil dan juga al-muhallal lahu. Maksudnya apa? Al-muhallil itu orang yang menikahi perempuan. Perempuan itu sudah ditalak 3 sama suaminya. Dengan niat apa nikahin dia? Dengan niat untuk menceraikannya. Biar perempuan ini bisa kembali kepada suaminya yang pertama itu, ya. Karena kalau sudah dicerai 3 kali kan nggak boleh dinikahin sampai perempuan ini menikah sama laki-laki lain, kemudian berhubungan, kemudian diceraikan, baru boleh dinikahi. Nah ini orang, wah itu kasihan itu si fulan itu, ya masih seneng karo istri ini jane gitu. Wis tak nikahin aja lah, tak nikahin nanti ya berhubungan sekali deh, nanti terceraikan ya biar dinikahin sama si fulan. Ini namanya al-muhallil, dosa besar. Sama al-muhallal lahu. Al-muhallal lahu itu suaminya yang pertama ya. Misalnya dia ngomong sama si fulan, si B, si A ngomong si B. Si B itu loh, saya sudah nyerahin istri saya talak 3, tapi saya ingin nikah lagi sama dia ya. Tolong dong kamu apa? Nikahin dia ya, nanti diceraikan biar saya bisa nikah lagi sama dia, begitu. Nah, ini al-muhallal lahu. Kemudian yang ke-30 memakan bangkai, darah dan daging babi. Memakan bangkai, darah dan daging babi. Bangkai itu hewan yang mati tidak disembelih ya. Bangkai, memakai bangkai, darah dan juga daging babi. Yang ke-31 tidak bersuci setelah buang air kecil ya, maksudnya tidak cebok ya, tidak dibersihkan itu ketika habis buang air kecil, habis kencing kok nggak cebok gitu. Ini termasuk dosa besar, menyebabkan siksa kubur. Kemudian yang ke-32 melakukan pungutan liar. Melakukan pungutan liar. Pungutan liar. Kalau di kita istilahnya apa ya? Apa itu? Nah, pokoknya pungutan liar ya. Bukan haknya kok ngambil sama orang lain ya.
Yang ke-33, riya. Riya itu pamer amalan, biar dipuji, biar diakui, biar dianggap. Ini namanya riya. Semoga Allah melindungi kita dari riya dan juga semua dosa-dosa besar tadi. Yang ke-34, berkhianat. Ya, dalam hal apa saja? Ya, berkhianat. Dia dikasih amanah tapi berkhianat. Ini dosa besar. Yang ke-35, menuntut ilmu hanya untuk tujuan dunia. Ini, menuntut ilmu tapi enggak ikhlas. Dan juga menyembunyikan ilmu. Menuntut ilmu hanya untuk dunia dan juga menyembunyikan ilmu. Ini resikonya bagi para ustadz, para penuntut ilmu. Ya, apalagi menyembunyikan ilmu itu ada hadisnya, orang itu akan dicambuk dengan cambuk dari api. Ya. Menuntut ilmu hanya untuk tujuan dunia dan menyembunyikan ilmu. Yang ke-36, menyebut-nyebut kebaikan, mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah diberikan. Mengungkit-ungkit kebaikan. Ini juga termasuk dosa besar. Mengungkit-ungkit kebaikan itu enggak boleh kecuali dua orang yang pernah saya tahu, yaitu orang tua kepada anaknya dan juga guru kepada muridnya. Dalam rangka mengingatkan anak tersebut atau murid tersebut agar berbakti. Ya, yani dia mengungkit-ungkit itu maksudnya untuk mendidiknya. Kamu kan jadi anak itu sudah diurusi gitu kan, sudah dikasih makan, ya, durhaka, ya, gak manut sama orang tua, itu boleh. Ya, menghitung kebaikan seperti itu boleh dalam rangka mendidik anak, ya, diingatkan, gitu. Kemudian yang ke-37, mendustakan takdir. Mendustakan takdir ini juga dosa besar, ya, mendustakan rukun iman. Ya. Yang ke-8 ini menguping omongan rahasia, menguping omongan rahasia. Ini, ya. Ini mungkin banyak yang nggak tahu, ya. Nguping omongan rahasia orang lain. Ini dosa besar. Ya. Makanya kalau ada orang tolah-toleh dalam bahasa hadisnya itu kan, kalau ada orang ngomong sama kita, tolah-toleh dulu, ya. Ada orang apa enggak itu? Maka itu adalah rahasia yang harus kita jaga. Jadi menguping itu termasuk dosa besar. Kemudian melaknat. 39, melaknat. Melaknat itu apa? Melaknat beda sama mencaci, ya. Melaknat itu ya mendoakan keburukan, ya. Mati baik kowe lah gitu ya. Mati saja kamu ya. Celaka kamu gitu. Ya. Ini namanya melaknat, dosa besar. Yang ke-40, mengkhianati pemimpin, ya, mengkhianati pemimpin. Mengkhianati pemimpin. Sudah isya ya, sampai sini dulu aja ya, sampai 40. Sisanya kita lanjutkan besok lagi ya. Nah, ini sudah banyak 40 dosa-dosa besar ya, masih ada sampai 76. Misalnya kita baca di pertemuan yang akan datang terkait dosa-dosa besar ini. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengenalinya dan juga menjauhinya ya. Satu dosa besar saja sudah cukup menjadikan kita masuk ke dalam neraka, dan kita itu pasti tidak akan mampu menahan pedihnya siksa api neraka ya. Kita ingat hadis yang pernah saya sampaikan, ada penduduk neraka ya, yang disuruh nyicipi neraka, dicemplungkan sekali cemplung terus diangkat. Dia ditanya, padahal orang yang paling senang di dunia, bagaimana kamu keadaanmu? Wah, saya nggak pernah senang sedikit pun, saya nggak pernah bahagia sedikit pun. Padahal waktu di dunia orang yang paling senang. Dicemplungkan sekali cemplung ke neraka, ternyata lupa semua kebahagiaan yang pernah dia rasakan. Gara-gara apa? Ya, gara-gara dosa-dosanya memasukkan dia ke dalam api neraka. Maka ya, jangan sampai kita terjatuh ke dalam dosa besar, atau apalagi meremehkan ya. Kalaupun terjatuh, kita segera bertaubat. Segera bertaubat. Allah Maha menerima taubat. Bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguh, kita akan mendapati Allah adalah Maha penerima taubat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga Allah menjauhkan kita dari dosa-dosa besar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.